partisipasinya untuk mensukseskan iuran gerakan pembangunan klinik. Insya Allah kalau sudah terbaca terkait dengan pemasukan tiap bulan, kami akan mengajukan pembiayaan baik PPNT atau mungkin ke lembaga keuangan lain yang kira-kira mencukupi untuk pembiayaan itu. Mudah-mudahan rencananya akan bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mohon doanya dari tim secara keseluruhan dan juga kebetulan dari tim yang hadir hampir semuanya pembina pondok. Rangkaian kegiatan Turba pimpinan daerah Muhammadiyah Banyumas yang dalam hal ini kami serahkan kepada tim Turba PDN Banyumas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PCN Selama Kiai Haji Mintara Khairul Sorian nanti akan menyampaikan tentang tata kelola efektif, maka sekitar 30 menit nanti Pak Kiai Haji Mintara akan menyampaikan tentang tata kelola perserikatan, kemudian nanti info-info jangka pendek setelah itu, dan nanti memungkinkan jalan buka yang ada tutup baru 5 menit dan doa yang nanti akan disampaikan salah satu pimpinan. Saya kira itu saja dari jalannya kegiatan Turba ini. Harapan kami, ini kan program tahunan dari PDM ya. Setiap tahun itu kalau Ramadan Turba, dan untuk mendengarkan kegiatan PDM sekaligus menyerang ya berbagai permasalahan dan solusinya ya. Saya kira itu saja. Monggo Pak Haji Mintara saya untuk menyampaikan tentang tata kelola perserikatan Muhammadiyah. Alhamdulillah, Allahumma arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji yang ada bagi Allah. Allah telah mengutus Rasulnya Muhammad SAW dengan agama yang hak. Ya. Dan agama hak ini harus kita yakini sepenuh hati, karena dengan keyakinan itu akan melahirkan semangat untuk mendakwahkan. Kalau kita tidak yakin betul, ya tidak bisa. Dan keyakinan ini dasarnya adalah ilmu. Hanya di Muhammadiyah itu nanti antara ilmu, strategi dakwah, terus biasa ada pada jiwa seorang Muhammadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Baiklah, setelah hadis kita Allah khairu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan yang Muhammadiyah tim Turba, Kota Allah, semua timnya ini pembina semua. Dari saya, Pak Tomanto di masjid-masjid di Japar, nanti Muhammadiyah pasti perlu kajian ilmu. Nah, maka PDN sekarang hadir, Turbanya bukan kajian ilmu dalam pengertian ilmu tim, tapi ini lebih ke arah strategi tim. Ya, kenapa? Prof. Yunan Ilyas itu menyebutkan, beliau ini nulis di Anjas Dakwah dan Tabligh Muhammadiyah bahwa tahapan ini ada 4. Ini sudah sering saya ulang. Yang pertama adalah tahwilul ilmi, tahwilul jahli ilal ilmi, merubah ngerti jadi ngerti. Itu tahap pertama. Makanya Muhammadiyah di mana-mana diawali dengan majlis ilmu. 2, tahwilul ilmi ilal fitrah. Di Muhammadiyah itu ilmunya bukan sekedar dosa dan pahala, tapi harus muncul fitrah, ide-ide bagaimana mengentaskan kecelakaan umat, membebaskan umat dari belenggu kebodohan, belenggu kemiskinan. Karena tantangan umat itu yang paling utama sebenarnya 3. 1 ideologi, ya. 2 teknologi, 3 ekonomi. Ideologi itu ya akidah, dan Muhammadiyah menjawab persoalan itu dengan ideologi Muhammadiyah, dengan kajian-kajian keagamannya, mental dalam intek Muhammadiyah dengan sekolahnya, ya, dengan ekonomi Muhammadiyah dengan majlis ekonominya, dengan sosialnya. Sebenarnya itu arahnya. Ya,
Nah, ini waktunya sebentar karena nanti bagi-bagi. Jadi saya jelaskan dulu fikrah. Ya, makanya kajian-kajian di Muhammadiyah bisa kita lihat jalan berisi pahalanya sepiro, dosanya sepiro jalan. Ya, Iya. teman-teman sih kalau saya di puasa sih. Mungkin pulas. Kayak serius. Gak usah pulas begini, udah siap. Gimana Ustaz tadi? Udah siap? Siap itu. Wah, itu malah mantap banget itu. Ini kudu siap ya. Kalau masalah sebanyak gitu, saya kamu justru pilihnya, kamu yang kasih sedikit, nanti mungkin ada jawab sedikit gitu ya. Baik, yang ketiga, ini yang paling penting. Kalau sudah muncul fikrah nggak bisa lihat, harus dikumpulkan bersama, harus menjadi tahlil fikrah yang harakah, menjadi gerakan. Dan di sini gerakan strategi. Dalam gerakan ini kita bisa mendengar surat apa yang mengatakan apa jawab? Karena punya maksud itu sudah soft, bahwa Allah itu memintai yuqat itu bukan perang sebenarnya. Memerangi itu bukan membunuh. Ya, kita ini sedang memerangi ideologi yang sesat, kita memerangi kemiskinan, kita memerangi kebodohan. Itu qatala yuqatilu, bukan qatala yaqtulu. Kalau qatala yaqtulu membunuh. Nah, ini akhirnya kan yuqatilu. Ya, seperti bangunan yang kokoh, tersusun dengan rapi. Bangunan kokoh ini seperti gedung ini, kita lihat sekarang jadinya begini. Tapi yang sudah tahu prosesnya di sini, rumit. Jadi pertama masang apa? Pondasi, kemudian pakaian besi bajanya sampai interiornya. Nah, itu yang namanya, kalau dalam bahasa kita tata kelola ya, maksudnya good governance. Nah, Muhammadiyah pengen karena kekuatan Muhammadiyah digerakkan. Bahkan ini tahun 60-70-an itu sudah jadi disertasi, Muhammadiyah itu sudah diteliti di Leiden University. Ya, bukunya sudah diterjemah, judulnya Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Dari situ Muhammadiyah ditampilkan luar biasa. Bukunya Jeliano, Prof. Jeliano. Jadi Muhammadiyah ini terkenal dengan tata kelola yang baik. Saya telah sampaikan, saya pernah cerita ya, ketika UMM mau diakreditasi, itu kan asesornya dari NU, Profesor cuma dari NU. Sambil jalan itu sambil heran saya ya, kok Muhammadiyah ini kalau bikin apa jadi NU udah jadi. Itu ucapan mereka loh, bukan ya, itu sebenarnya solusi apa sih? Saya jawab, solusinya kalau di NU kan milik kiai itu. Kalau di Muhammadiyah milik persyarikatan, jadi tidak ada milik personal gitu. Saya bilang gitu, oh gitu mungkin kolegial ya, iya. Jadi makanya di Muhammadiyah itu memilihnya bukan ketua PDM, ketua PCM, tapi apa? Pimpinan 13 ini. Nah, disitulah tata kelola yang baik. Maka ini turba kita ada 4 tema singkat, ada pendahuluan tadi sudah saya sampaikan singkat lah, tapi oh ya yang terakhir belum ya, yang keempat belum. Kalau pada ngomong sih apa dulu? Iya sih kamu. Jadi mereka baik. Yang keempat ya, ini paling berat. Kalau sudah bergerak, tahwil harakah ila marbutillah yang dicari itu Allah. Muhammadiyah tidak akan kaya di dunia mungkin, tapi kaya di akhirat insya Allah. Karena sebaik-baik amal masih ingat kan dalam Baitul Arwah. Pada minggu sih, masih ngomongin pas orang makan. Saya bilang betul asal. Amalan terbaik itu adalah amalan mutaati. Kan ada posi dan mutaati. Posi itu yang bermanfaat bagi diri sendiri. Baca Quran. Mohon maaf, kalau saudara kita itu kan sebenarnya amalan pribadi. Yasinan, tahlilan, sholawatan. Kalau kita amalan mutaati, kali ini lebih besar pahalanya. Amalan mutaati kalau mereka membawa kebaikan kita dan orang lain. Itu terkenal itu. Hadisnya juga bukan Hasan, tapi bisa dipakai dari riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir nomor 12.000 sekian. Saya sudah sampaikan. Wa habbul a'mal ila Allah azza wa jalla sururun tusiwan qawli muslim. Amalan yang paling dicintai Allah adalah kegembiraan yang dimasukkan dalam hati seorang muslim. Jadi kita kan membawa orang muslim ketawa, senyum, ketawa, gembira gitu loh. Makanya dakwah Muhammadiyah tidak diajak yang pertama itu apa? Menggembirakan dan memajukan.
dakwahnya menggembirakan kemajuan. Jadi wajahnya jangan begini nih, ini wajah-wajahnya menyusahkan. Ini Gus Dur, itu saya Pak Siwan seperti tidak lanjut. Tadi begini Bapak Ibu, tadi saya juga memperhatikan Pak ada kemandirian. Jadi saya kira itu patut dipahami dan mari kita bersama-sama untuk membesarkan rencana, bukan membesarkan ya, untuk merintis bersama-sama yang sekarang sudah ada dipikirkan ajaran itu, bahwa begini Bapak-Bapak dan Ibu, di periode ini kebetulan saya juga dikenalkan kan ya, saya Pak Kholik dari, kalau saya tadi dari kantor langsung ke sini, sehingga saya sudah sempat ganti mohon maaf jadi nggak seragam. Jadi saya masih dinas di rumah sakit Magulo, jadi saya sini. Alhamdulillah kemarin waktu pengurusan pada ini saya dari amanah untuk di MPKU atau dari Sawah. Sekarang sudah hampir 450-an. Dan di Banyumakan di 48 itu bisa pendidikan PT yang nantinya pastinya yang belum sertifikat. Kalau yang wakaf sudah sertifikat, ya harus diusul di proses mandiri ya, dengan kerjasama PTN. Jadi untuk proses wakaf sekarang bukan seperti dulu ya, hanya dipegang satu orang, tapi sekarang harus satu pintu. Silakan harus menghubungi PTN dulu ya, minimal mengabari ke saya untuk bisa janjian dengan hadir. Nah ini kemarin ini untuk yang program PTSL di Cilomo itu desa Sambirata, Sokawera, Bangkuanten dan Kasigeran. Nah ini resmi, informasi resmi. Silakan desa ini untuk dikabari untuk ikutlah bagi tangan Muhammadiyah segera diikutkan program PTSL. Nah, sekali lagi ini Sambirata, Sokawera, Bangkuanten, Kasigeran bisa mentaati tata kelola Persyarikatan Muhammadiyah, termasuk antara PDM, PCM, PRM itu memiliki tanggung jawab yang sama, hanya berbagi wilayah saja. Sebelum saya sampaikan penutupan ini, saya hanya ingin menggarisbawahi karena kebetulan hari ini Ketua Majelis Abdul Aziz. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan dipersilakan kepada Bapak Ibu di sebelah selatan.
Alhamdulillah, sukses untuk semuanya.